menunggu nggak ada tuntutan atau upaya hukum apapun pada klien saya. Yang ketiga, segala proses kalau ada legalitas itu kita mintakan ibu untuk membantu klien saya sampai proses balik nama itu selesai. Jadi baik dari KTP, KK, balik namanya nggak di sini kan? Surat kematian, balik nama, nanti kita proses di saya komunikasikan dengan klien saya. Adanya pencabutan semuanya yang di sini. Iya. Jadi terkait pencabutan laporan itu seperti tadi yang saya bilang sih, klien saya baru mencabut dengan ketentuan itu tadi. Artinya kalau kemarin itu kan kita sepakat di BPN itu kan seperti itu. Ya, jadi kita serahkan terus apa namanya ke Polres untuk mencabut. Terus waktu itu kan yang pejabatnya kan tidak ada. Terus kita ke paginya. Nah, paginya harusnya kita apa namanya sidang kode etik karena dari syarat-syarat itu belum ada, saya belum bisa melengkapi. Terus akhirnya saya berpikir bahwa sebaiknya memang harus di kantor saya. Jadi dari awal apa namanya ada seperti ini, ada berkas dan ada proses dengan Pak Eko. Nah, pada waktu di Polres kemarin kan juga dari pihak penyidiknya kan juga gini, untuk pernyataan atau apa itu nanti dibuat di sini atau dari pihak dari pihak Pak Nanang kan gitu kemarin. Terus dia dari Pak Andi kan bilang besok dari saya gitu ya. Nah itu makanya di berita acara ini saya juga ini apa namanya saya tulis untuk ada pernyataan itu ya, bahwa pernyataan semuanya sudah selesai. Terus dengan penyerahan sertifikat ini ke pihak Pak Nana. Ini kan hanya tempatnya yang kita ubah. Nah, jadi yang dulunya di Polres sekaligus pencabutan pernyataan bahwa kesepakatan kita sudah selesai, terus peserahan di situ. Terus ini kita ganti penyerahannya di sini. Apa namanya untuk syarat-syaratnya kan tetap seperti itu. Ya itu kan kemarin itu kesepakatannya di awal kan. Tapi tiba-tiba ibu dengan kesepakatan sendiri membuat seperti itu, ya kita juga punya ketentuan sendiri juga. Izin masuk mas. Gini, maaf ya. Kenapa dari segi Ibu Anita itu memilih tempat di sini? Karena beliau mengerjakan apa yang menjadi kuasa dari Pak Nanang, artinya pekerjaan yang diaturkan Pak Nanang ke Ibu Anita itu di kantor ini. Artinya ada administrasi, ada hak dan kewajiban antara Pak Nanang sama Bu Anita di kantor ini. Nah, terlepas dari pihak Pak Nanang akan mencabut berkas, hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak itu harus selesai ketika di sini. Saya tanyakan ke rekan kuasa ya dari Pak Nana. Sebelum ini dengan sudah dikasih tahu belum proses dari Pak Nana itu, apakah ada hak dari Bu Anita yang belum tertunaikan, ataukah ada prosedur lain yang belum dipenuhi lah dari. Jadi kan gini, kalau kita sebagai profesi apa namanya tuh advokat maupun notaris, ketika ada pencabutan berkas kuasa atau ada pencabutan berkas berkaitan dengan pekerjaannya Bu Anita, pasti rekan juga pasti punya antisipasi lah. Ketika itu menjadi berkasnya klien ya akan kita serahkan, tapi ketika ada hak dari seorang profesi yang belum tertunaikan oleh kliennya ya
itu yang harus terpenuhi gitu kan. Nah, jadi apa namanya tuh Bu Anita itu menjaga satu sama lain lah. Bu Anita punya profesi yang diikat oleh undang-undang, yang diikat oleh hak imunitas, dan mempunyai hak retensi pada dasarnya. Seperti itu. Iya. Jadi kita pada intinya ya itu tadi menanyakan itu mau mengembalikan sertifikat dengan ketentuan yang seperti kita minta atau bagaimana? Jadi gini, kita tetap akan menyerahkan. Bahwa ini yang kalau untuk permohonan maaf yang di media itu saya merasa tidak. Karena apa? Ada hal yang akan kita pikirkan mas. Satu, ini bisnis trust mas. Sama, kita juga bisnis trust. Ketika ini kan sebenarnya bukan hal yang diinginkan Bu Anita mas. Mas Arif, dari awal semua yang memfasilitasi itu Bu Anita. Belum pernah Pak Eko memfasilitasi pertemuan. Nah itu tolong diapresiasi Pak Nanang kan yang sudah mengangkat itu Bu Anita ini sebagai ibu juga kan. Apakah terus kemudian Pak Nanang seperti itu tega sih untuk membunuh bisnisnya itu ini? Jadi sebelumnya sebenarnya ya Bu Anita Bapak menanyakan semua. Jadi saya cuma minta satu aja, sertifikat itu dikembalikan. Ya, karena sertifikat itu sekarang sudah menjadi haknya. Nah, kenapa saya minta itu? Karena memang sudah haknya kita. Tidak bisa sertifikat itu sebagai alat untuk kita negosiasi. Contoh, sertifikat itu saya kasih alamat cabut laporan. Nah, itu kita tidak sama-sama untuk itu. Karena kewajiban yang harus memberikan sertifikat jadi bukan untuk dijadikan saya cabut ya udah. Kalau kayak gitu kan saya ambil uang ibu ya, saya ambil uang ibu 100 juta saya balikin uang karena saya kawan nih, saya balikin itu kawan perbuatannya kalau saya cuma membeli perbuatannya satu karena memang itu udah haknya kita. Gimana sih bagaimana supaya saya jauh? Saya juga punya keinginan. Ibu ada, saya juga mas. Jadi nggak ada yang dulu. Ya. Benar nggak ada yang dulu. Saya nggak mimpi juga nggak ada yang dulu. Saya cuma udahlah sama-sama kita udah tahu kayak gini dulu kita punya mindset bahwa Bu nanti kalau seandainya saya punya kali apa saya masuk ke Bu saya masih banyak investor saya akan masukin kayak gini. Gitu kan jadi terus saya belum juga permohonan yang dari sini. Gitu. Jadi permohonan itu yang menurut saya ya mungkin ada sedikit permohonan maaf lah karena ya mungkin saya sebagai pembeli merasa aduh kayak gini sih caranya busnya cantik sekali. Saya bolak-balik Bandung ngurusin cuma kayak gini doang gitu kan. Capek saya pun gitu kan. Ya ada etikat baik ya udah pandang saya minta maaf. Saya juga kalau ada salah saya minta maaf. Gitu kan. Saya minta maaf. Terus yang kedua, apakah setelah ini kita ambil balik nama kita akan ngurus? Kalau balik nama kita akan ngurus ya. Balik nama kalau balik nama itu ternyata ada itu terus yang juga kalau kurang data kan gitu kan kita juga susah. Kalau orang udah berani kayak gini kan susah minta data. Pasti minta data, oh ngapain data saya dikasih? Juga mah itu disebut kalau menurut saya gitu. Maksudnya biar ya kita sama-sama inilah. Nah yang dibilang tadi kalau memang ada haknya ibu yang sebelum saya bayarkan ya kita selesaikan gitu kan karena kita berarti ngomong haknya kita nggak tahu haknya yang dibayarkan berapa kita belum tahu gitu kan
Itu sih sebenarnya yang dari membuat kita tuh jadi udahlah ini ya, kita kan juga pengen perjalanan sertifikat untuk balik nama juga lancar, dana juga ada. Udah itu aja. Enggak kan? Kalau untuk itu saya bantu. Nggak ada yang aneh-aneh lah, soalnya ya kita tahu sendiri semua. Jadi gini, masalah ini itu jadi panjangnya bukan main gitu kok. Interaksi sama sini, terlibat sama sini, terus jadi problem yang gimana kan? Jadi saya boleh menambahkan sedikit ya. Jadi begini, mungkin dari pihak kita itu kenapa kita di sini mengharapkan dari pihak kita juga bukan mau menang-menangan ya, saya bukan mau puas-puasan tak. Cuman di sini kita itu terus terang, artinya kita sudah ada dirugikan. Sadar tidak sadar mungkin ini sudah telah berjalan. Jadi antaranya itu dulu saya ingat, kebetulan saya juga saksi di sini, saya bapaknya dan juga untuk melakukan pembayaran juga saya sendiri di sini ya masnya. Setelah itu kan kita membicarakan untuk proses balik namanya kan? Nah, kita juga mempercayakan begitu sampai sertifikat pun yang sudah dikasih bagi izin untuk kita serahkan itu dipercayakan. Dan namun kan dari perjalanannya dari waktu ke waktu dari pihak ibu pun juga nggak ada keterangan gimana dan sebagainya. Ternyata sudah berjalan sekian lama, yang diproses kan bukan balik nama kita, yang diproses malah untuk pembaharuan sertifikat izin dan pengukuran ulang. Nah, maksud lainnya itu juga datang ya, kepemilikan ujian Pak Eko apakah sah atau tidak terhadap tanah itu kita juga tidak ada bukti-buktinya mas ya, itu silakan aja. Nah yang mungkin di sini perlu kami jelaskan, maaf sekali kita dirugikannya dari segi waktunya. Kalau nggak salah dulu mulai Agustus namanya kita ikut transaksi yang di Agustus mas 2021, sekarang sampai kira-kira September sudah setahun mas. Nah punten maaf, dulu saya ulang, kita kan juga terus terang di bicara bisnis juga sama. Kita juga ngerti lah tadi apalagi apa namanya permintaan maafnya di harian dan lain sebagainya, nanti opini masyarakat gimana kita ngerti. Selaku notaris pejabat pembuat tanah yang nanti juga apa menguruskan dengan masyarakat dan sebagainya kita ngerti lah. Cuman kita nyuruh saya menjadi masalahnya di situ mas. Jadi kita tuh dalam waktu setahun ini balik namanya pun tidak kan. Yang jelas adalah malah ibu menguruskan kepentingan ujian Pak Eko yang mana kalau dari segi proses jual belinya itu kan sudah tidak ada apa-apa itu. Kita sudah transaksi sesuai dengan luas yang ada 1985 dibayar lunas sejumlah. Kita kan tidak menuntut tanah yang harus lebih dan lain sebagainya. Dan perkara Pak Eko ujian mengatakan masih punya tanah lebih, itu hak beliau-beliau lah itu salahnya. Karena ternyata toh tanah tersebut juga dikomplain oleh pihak desa. Jadi bagi saya dalam tanda kutip pertanyaan, ini keabsahan kepemilikan Pak Eko Bujinem itu di mana letaknya? Nah, waktu rapat pertama itu saya juga hadir di sini. Di situ Pak Eko bagaimana? Kita minta supaya 300 itu dibayar. Nah, tapi kita pun juga kalau lihat seperti sekarang faktanya, oke itu hanya Bujinem Pak Eko 300 meter itu pertanyaan juga sebelum tanah itu. Kira-kira begitu. Nah jadi kembali ke masalah tadi dari pihak kita juga tidak lain kita meminta sertifikat yang merupakan hak beli. Yang mana pembeli sudah menunaikan seluruh kewajibannya. Paling di sini yang belum kita akui ada biaya-biaya ibu yang belum kita bayar. Baik nanti kita juga dibayar selesaikan ini ya. Nah, jadi mungkin bisa sedikit menambah penjelasan kenapa dari pihak kita ini soal menginginkan adanya semacam permintaan maaf dari pihak itu. Nah terus kedua, tadi yang diuraikan juga mengenai masalah menangkal sertifikat di kita dan menurut saya juga hukum kita nanti proses untuk balik nama juga kita tidak memakai jasa dari ibu, kita pakai yang lain. Nah tapi dalam masalah ini kita juga menginginkan kelengkapan persyaratan dalam balik nama itu yang mungkin sudah ada di ibu lah. Contohnya misalnya
KTP, dari izin kartu keluarga, penjual kan biasa ada ke notaris diserahkan itu semua, dan juga akte kematian suami izin ya, menang ya. Nah itu juga mohon dilengkapkan ke kami, karena nanti manakala kami memproses balik namanya, syaratnya itu sudah ada, jadi kami tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi kami jangan sampai harus meminta-minta lagi ke ujian Pak Eko, itu yang tidak kami inginkan. Karena setidaknya ujian Pak Eko waktu mengadakan interaksi di sini sudah pastilah oleh ibu juga diminta kan mungkin KTP, kartu keluarga dan akte kematian daripada suaminya ujian. Nah mohon itu pun diserahkan berbarengan dengan sertifikatnya. Jadi manakala nanti kami menguruskan balik nama, sertifikat itu sudah ada lah. Jadi nggak usah kita meminta lagi kelengkapan itu. Kira-kira gitu lah Mas. Ya, misalnya dari pihak kita juga sebenarnya simpel misalnya. Sebenarnya secara garis besar sama. Iya, frame-nya sudah ya sama. ketemu lah kode-kode membutuhkannya kan. Artinya bagaimana kalau terkait permintaan maaf untuk Bu Anita sama Mas Narek saling memaafkan, jangan saja menjadi sebuah hal yang memalukan. Toh sesama muslim juga harus menjaga hubungan. Iya, betul. Selanjutnya tinggal kita proses selesai ini, mau nanti sistemnya seperti apa, mau langsung ada penyerahan atau seperti acara sama apa dan dokumen-dokumen yang kita tadi mungkin sama itu dipersiapkan atau selesai. Kira-kira begitu Pak Anand. Jadi tidak perlu pakai media ya. Oke. Kalau jadi bisa sebenarnya media cetak yang nggak terlalu besar lah. Cuma polisi satunya sih ibu ini korban. Tidak ada kesengajaan apa. Ibu ini korban. Kalau Bapak melihat situasi dari kemarin saya memfasilitasi Bu Anita yang proaktif untuk selalu datang ke mediasi dan Bu Anita. Padahal kalau mau dibilang ini alur muaranya di siapa ya Pak Eko. Harusnya Pak Eko ya Bapak harus seperti ini dan menyelesaikan dengan Bapak. Apa permasalahannya? Harusnya seperti itu. Ini berhubung karena memang ini sudah sebagai kewajibannya Bu Anita untuk menjalankan penjelasan tanpa mengurangi haknya Pak Nana. Oke. Nanti saya diskusi dulu. Diskusi dulu nggak apa-apa. Yang kedua ya itu Bu ya, maksudnya ya laporan itu tetap kita jalanin. Kalau ini maksudnya supaya apa? Balik nama dulu ya. Baru kita prosesnya apa ya? Yang penting kita tinggal dengan acara penyerahan ini sudah selesai perkara nanti perkara itu mau dijawab Bapak kapan? Iya. Kami nggak masalah. Yang jelas itu sudah menjadi kesepakatan kita. Iya betul. Nah itu saja yang penting. Itu yang penting saya nggak akan. Karena saya itu saya paham. Jangan nggak mau melepas sekarang itu saya paham. Ya, Tapi saya rasa itu juga tidak akan berdampak ke ibu yang sudah diserahkan. ya pokoknya kita Ya, mau saling kooperatif aja balik harus nanti. nama, Ya, biar selesai. ya, paham. Jadi begini mungkin supaya jelas ya. Iya. Kenapa dari pihak kita untuk pencabutan LP tersebut kita menginginkan setelah proses balik lama selesai ya. Karena situasi sudah seperti ini kisahnya ya, apalagi melibatkan Pak Eko Budi juga. Jadi kita menginginkan dalam proses balik lama ini artinya mulus, tidak ada hambatan. Ya, kita bukan suzon ya, sebagai muslim kita nggak suzon, cuman kita mempunyai suatu perkiraan antisipasi ke depan. Jadi kita itu tidak menginginkan dalam proses kita balik lama menghadapi hambatan-hambatan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan demikian, ya mungkin dengan ibu kita udah clear, udah beres katakan dengan ini. Tapi kok tanah yang sudah dibeli dibalik nama ke kita aja juga nggak bisa gitu. Itu yang kita pikirkan sama. Yang kita pikirkan itu ke sana. Nah, makanya kenapa dari pihak kita menginginkan pencabutan. Saya kira kita juga udah pasti nyabut, Mas. Kita juga nggak mau mensulitin orang pada prinsipnya. Cuma di sini kita ini hak kita itu kita minta perlindungan. Hak kita itu kembali dari itu. Jadi kenapa kita mau mencabut setelah proses jual balik nama selesai? Karena kita mengharapkan tidak ada hambatan-hambatan. Itulah Mas kira-kira.
Dan kalau itu bagaimanapun juga sudah menjadikan hak kami lah, kita PPI gitu lah masalahnya. Kami juga enggak lah, pada juga ini saya menurut lama kan dulunya kita nggak lah sampai ke sana, tetap akan kita cari lah. Nama ibu juga dipulihkan lah, tetap. Nah, cuman ibu juga tolong juga mungkin dipikirkan tapi kadarurat. Mudah-mudahan sih nggak ada ya hambatan-hambatan dari pihak tertentu ya, sehingga kita yang bisa jelas dari lancar dalam proses balik namanya mas. Itu loh. Yang jelas garansi dari kami, dari Anjuran Akhir, untuk dari Bu Anita sendiri tidak akan melakukan apapun, tidak akan melakukan upaya hukum apapun. Karena prinsipnya Bu Anita ini dari dulu, karena beliau ini senior kami juga waktu kuliah dulu. Artinya hubungan kami tidak hanya sebatas klien tapi juga hubungan kolaborasi. Iya. Beliau juga selalu senior kami waktu kuliah dulu. Kami memahami prinsipnya itu. Ini sebenarnya orang yang lurus, karena memang situasi seperti ini yang menyebabkan hal ini harus terjadi. Nah ini artinya ini juga jadi pembelajaran kami sendiri. Tapi kita pastikan dari kami dalam artian atas nama Bu Anita tidak akan melakukan perbuatan hukum apapun untuk mengkontrol perbuatan hukum dari Pak Nana melalui rekan kuasa hukum yang sudah kita selesaikan hari ini. Artinya saya pastikan itu. Tapi kalau untuk yang pihak lain kami tidak tahu karena bukan dari kubu kami yang begitu Pak apa sama rekan kuasa hukum. Dan kami berharap tadi juga ada Pak Eko. Ternyata beliau memang susah seperti itu. Kita bisa tadi di sini? Enggak. Oh. Kami kirim surat kan sama kan Pak? Undangannya sama. Iya. Jadi kami berharap juga beliau juga hadir. Ini biar apa? Kasihan Bu Nana dalam hal ini. Iya. Kita nggak tahu loh apa Pak Eko ini punya pikiran apa dan jaringan apa kami juga nggak tahu. Tapi yang jelas kenapa langkah ini kami lakukan ya itu Pak, hanya untuk melindungi profesinya Bu Anita. Iya. Selebihnya tidak ada niat apapun. Kami pastikan itu. Tapi maaf Bu, itu di ibu persyaratannya sudah lengkap ya di proses balik nama. Yang dia termasuk KTP, KK, izin, iya. surat kematian suaminya izin sudah ada semua. KTP-nya dulu kan masih fotokopi itu Pak. Jadi dari fotokopi biasa jadi fotokopi biasa. Hitam putih. Yang berwarna dulu. Nah kalau sekarang kan ini apa namanya fotokopi yang berwarna. Nah itu gimana caranya supaya kita menggunakan fotokopi berwarnanya? Supaya nanti tidak susah lagi dalam proses kita balik nama, Bu. Kira-kira gimana ya? Harus berwarna sih. Balik nama sih. Kalau ada yang memang pakai fotokopi bisa, fotokopi biasa. Hitam putih. Iya hitam putih. Apa yang sudah ada silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi Pak harus mencari yang harus melibatkan beliau. Nah, yang penting asal ada kepastian aja, itu kan tahu di BPN. Apakah dengan KTP hitam putih bisa balik nama? Begitu ya, KTP dan KK, apakah bisa? Ini harus dipastikan rupanya Mas. Harus Itu dipastikan di luar kompetensi kami. Iya, enggak, tapi kan ibu lebih hafal di sini, lebih tahu lah, karena sering berhubungan dengan pihak BPN ya Mas ya. Karena jangan sampai manakala nanti kami memproses balik namanya ada hambatan. Lah ini KTP-nya hitam putih merupakan seperti itu. Nah kita itu menginginkan mending dari sekarang aja dilengkapi. Ya, tadi secara fisik itu terbaca harusnya lebih lain. Tapi kalau coba dari kacamata notaris seperti apa, kami nggak bisa menjawab secara Jadi ya. Kalau yang apa namanya fotokopi semuanya sudah lengkap Pak. Ya, Wah itu pun juga kan yang ketika ini diteruskan ke ibu juga itu kan yang akan dijadikan syarat. Iya. Itu artinya harusnya bisa. Berarti berita acaranya sekaligus ini apa namanya berkasnya yang KTP KK itu gitu. Ini terakhir gimana? Ya jadi dari all manajemen lu kita gitu kan
harus ada permintaan maaf secara tertulis di media. Mohon maaf sekali Bu, jadi emang itu permintaan kita. Jadi bukannya gimana, maksudnya biar ada etiket baiknya semua. Jadi istilahnya ini kan juga kita membaca juga kan mungkin nggak semua orang bisa lihat beberapa orang kan. Nah ini ya Bisa dicabut sekarang juga. gimana? Harus misalkan. Nah, kalau pencabutan Mas, Ya. menunggu balik nama selesai. Artinya Itu dijelaskan. kalau bicara sama-sama prinsip nggak akan selesai juga. Kita serahkan sertifikatnya, kita serahkan dari itu, Iya. kita serahkan. Tapi kalau untuk permintaan maaf yang di media kami rasa tidak, Mas. Kami tetap akan menyerahkan itu. Sertifikatnya kita serahkan, akan kita serahkan. Tapi untuk permintaan maaf di media tidak. Kalau secara lisan, saya yakin Ibu akan berkenan. Tanpa diminta pun pasti itu akan dilakukan. Tapi kalau yang di media tidak. Monggo nanti rekan kuasa hukum mau ketika tidak ada permintaan maaf di media mau melakukan apapun tidak apa-apa. Silakan. Karena ada hal yang lebih kita pikirkan, Mas, jujur. Tidak apa-apa Pak Nanang kalau misalnya nanti Bu Anita tidak bisa melakukan yang permintaan maaf di media, Pak Nanang mau melakukan perbuatan hukum yang lain, tidak apa-apa. Yang penting ini sertifikat kita serahkan. Dan Tidak akan kita tunda. secara lisan Bismillahirrahmanirrahim, saya ada salah, saya mohon maaf karena semuanya ini tidak ada kesengajaan dari saya. Dan saya juga berniat untuk membantu sampai proses balik namanya selesai. Saya mohon maaf ke Bapak Mas Nanang, kalau semuanya ini prosesnya jadi panjang, jadi tidak ada kesengajaan untuk melakukan hal-hal yang menjadikan ini tidak selesai begitu. Saya mohon maaf ke Pak Hayun, ke Mas Nanang, juga ke tim Mas Nanang. Ya terima kasih Bu. Ya kita terima. Memang masalah di belakang kita itu kan ada grupnya ya. Maksudnya Bapak tahu sendiri. Iya, nggak apa-apa. Manajemen kan? Ada manajemen. Iya, nggak apa-apa. Bukan semata-mata. Kalau saya sebagai seorang muslim juga saya ibu mohon ya dari awal juga saya udah nggak ada pernah ribut sama ibu berantem terus saya jadi musuhan. Sebenarnya saya juga ini soal kerjaan gitu. Nggak ada yang saya benci sama ibu, toh kemarin juga kita masih ngobrol-ngobrol di sana, nggak ada yang salah atau gimana, tetap kita masih ngobrol kan. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman ya itu permintaan dari ibu kita. Dan layak untuk meminta maaf secara terbuka itu Pak Ibu. Harusnya, Mas. Jadi harusnya itu. Jadi yang membuat kan ini kan jadi apa ya sebenarnya? Jadi rame lah, gitu kan, jadi rame sana sini gitu kan. Oh, seolah-olah jadi beranggapan kita yang salah, gitu ya kan. Kemudian paling gitu aja Ibu. Jadi mohon maaf sekali. Nah ini 3 poin tersebut belum jadi kesepakatan, jadi itu ya saya belum bisa memberi. Maksudnya istilahnya kalau memang ya tolonglah dari Bapak juga kita akan sama-sama tolong. Kita silakan. Gitu. Berita acara isinya macet. Halo. Ya. Ngomong panas. Oh iya. Sebentar lagi. Saya ingin Bapak paham. Saya ngerti Mas masalahnya. Makanya tadi saya sampaikan dengan semuanya. Nah, namun di kita ini kita kan bukan sendirian di sini. Dan tidak bikin sendiri, kita tidak bikin sendiri. Jadi kita ada grup
Di sini di atasnya kan ada ownernya lagi. Nah itu mas kira-kira gitu mungkin paham lah. Kalau sama ada hubungannya ibu dari dulu juga tidak pernah ya bu ya kita ada kelas atau kejelekan nggak pernah lah prinsip. Dan saya juga seorang muslim juga tidak inginlah kita saling menzulmi atas itu. Nah, itu tapi ya ini kita juga maaf ya karena terus terang ini grup lah kita yang artinya investasi di sini itu jadi di bagian manapun juga di sini ada owner lah yang kita ada posisi kira-kira begitu. Sertifikat Sama dengan PBB. yang disepakati di BPN Pak yang dimintakan dari BPN rumahnya harus diberikan yaitu Ya ini sertifikat. yang menjadi kewajibannya menjadi haknya Pak Nanang ya dia diserahkan. Tapi begini ya Bu, menurut saya sih ini kita tunda dulu ya saat penyerahan ini nanti saya pun dengan Nanang akan membicarakan lagi dengan Allah. Ya artinya posisi ibu begini dan ibu juga sudah bersedia kan minta maaf, cuman tidak melalui media dan sebagainya. Bagi saya ngerti ya di sini menyangkut dengan masalah kredibilitas itu ya dan sebagainya. Saya mengerti dengan ibu mengucapkan itu saya muslim juga, saya juga sudah bisa memaafkan secara pribadi saja. Ya. Tapi di sini masalahnya karena kita masih ada orang di atas. Kira-kira itu mas. Nanti sewaktu-waktu ketika memang Bapak sudah dengan dan lain-lain mau serangan apa? Oke. Mana? Intinya kami mungkin kalau saat ini ya kita tunda dulu. Nggak apa-apa. Saya yang dimengerti lah sesalahnya. Jadi saya akan bicarakan lebih jauh lagi masalahnya. Jadi artinya kalau pihak ini artinya sudah silakan. Intinya tidak ada masalah. Satu yang akan menjadi pegangan kita bersama. Satu, apa yang menjadi haknya Pak Nanang tidak akan diserahkan ke siapapun kecuali Pak. Jadi kami kita komitmen itu Pak. Ya. Kapanpun Bapak mau meminta dokumen itu yang menjadi haknya Pak Nanang, kita akan sediakan. Terlepas dari kita kasih dokumen dengan kelengkapan untuk persyaratan balik nama ya intinya gitu sih. Nah itu ya walaupun mungkin seadanya dulu lah sekarang ya KTP ditambutin seperti itu aja dulu dipakai. Tapi kalau menurut ibu itu bisa ya di BPN untuk pakai proses balik nama? Bisa. Ya, kalau bisa berarti kami itu ya karena maaf kita juga menerima itu terus terang ya kita harus balik nama atas nama pihak kita lah ya mas ya. Ada terima juga nggak bisa diproses ya gimana? Nanti segera kita sudah ada dengan pihak owner ada suatu keputusan di mana kita juga karena terus terang sekali dari segi bisnis sudah kita lagi mas ya udah hampir setahun kan ini masalah setidaknya lah tahulah mas juga kalau serikat atas nama kita misalnya contohnya kan saya bisa agunkan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, itu kira-kira lah. Kita kan bisa dapat menambah modal kerja dan lain sebagainya, kira-kira begitu lah. Dan kami pun juga akan membuat dokumen gitu ya? Ya pasti dong. Ya. Ini kan bukan karena itu, karena penjual yang kita nggak tahu nih maksudnya apa kan kita nggak tahu. Kita hanya sebagai pelaksana loh Pak. Betul. Ya artinya Keinginan. Kalau yang penting apa yang jadi hubungan ibu dengan Pak Nanang kita selesaikan. Iya itu. Dan kita hubungan senantiasa baik Bu. Amin. Dan terus terang mas, punten itu juga tahu kita ini membeli tanah itu enggak dari Pak Eko aja, dari yang lain juga ada beberapa. Belum pernah ada kasus seperti itu. Ya. Mungkin yang kasus lain dengan kita beli dari yang lain tidak mau ada kasus muncul seperti ini. Saya boleh sertifikat dulu. Jadi kita juga mas muncul yang Kalau bisa lihat selesai itu baru sekarang. Selesai ya Pak. selesai di tangan ibu kan? Iya Pak Adiman, terus yang satu lagi ya Pak ya. Udah dari Pak Lurah ya. Ya Pak Mugiono, Lurah sendiri di sini transaksi tanahnya Kita juga ya Pak ya. beres. Artinya di sini kan ada produk maker tersendiri kan. BSI juga Pak ya. Nah, Dan BSI. itu Bang Syariah juga di sini yang lebih gede mas. Kenapa ini kok yang segini punten yang segini kok jadi bermasalah? Karena ya itu dia kalau dugaan saya, mas juga punya persepsi lain lah. Jadi ada keinginan ambisi, ya kan? Ambisi pribadi yang
Ini kan juga harus kan sudah masuk organisasi itu. Nah ini juga tidak bisa ditangani sama ibu sendiri kan nggak mau baik. Makanya Udah gini aja Pak, Gimana, Pak? kalau menurut saya ibu bikin aja surat, sekarang kan bikin surat pernyataan. Kalau ini sertifikat, ibu ini gimana? Jadi gini, ini sertifikat bahwa nih gitu kan. Kalau ibu pengen cabutan LP, jangan kan? Ibu ingin pencabutan. Terus yang kedua, ibu tidak menghendaki permohonan maaf melalui media. Ya, nggak apa-apa dibuat aja suratnya. Itu aja. berarti ini jadi serah terima hari ini. Ya, kalau menurut saya nih ya, Artinya bapak tadi kan nggak jadi hari ini. jadi simpelnya barusan kan si bos kan ada di Singapura. Ya bu, dia minta ya udah. Kalau Bu Anita seandainya tapi sertifikat hari ini dikembalikan satu. Yang kedua Bu Anita seandainya sertifikat dengan persyaratan. iya, dengan persyaratannya balik nama. Nah, terus bikin bahwa tuh soal sertifikat ini ibu apa aja keinginan ibu, permintaan ibu apa aja. Nah tadi katanya nggak mau surat permohonan maaf melalui media. Berarti kan ibu bikin surat permohonan maaf secara tertulis aja, secara tertulis. Hanya gini mas, apa yang sudah kita apa yang menjadi kewajibannya Pak Nanang kita serahkan hari ini, tapi tidak perlu membuat itu. Kalau Pak Nanang mau mencabut monggo, tidak juga apa-apa mas. Itu resikonya Bu Anita. Udah gitu saja. Kita tidak mau melebar apapun. Udah, Pak Nanang mau mencari kepuasan atau mencari apa? Bukan, jadi maksudnya kan ini cuma surat permohonan maaf secara tertulis aja. Terus nggak usah Ke media. enggak, kita aja buat saya foto kirim ke bos saya gitu kan. Video. Ya kan maksudnya bahwa ya maksud surat permohonan maaf saya ibu dan apa namanya. Ini Mas Anas, maaf ya Mas, saya juga kuasa hukumnya. Ketika terjadi permohonan maaf itu seolah-olah klien kami bersalah. Padahal sebenarnya kan karena mengikuti apa alur kan. Oh iya dinaikkan ukur ulang itu kan karena Ibu tolong dijelaskan Bu, bicara di WhatsApp atau apa itu antara Mas Nanang sama Pak Eko itu sebenarnya kalau ada Mas Eko ini kan clear. Iya. Ya kan situasi selalu pincang terus. Ya iya kan. Situasi ini kan karena nggak ada Pak Eko. Ya, Udah intinya apa yang menjadi haknya Pak Eko kita serahkan. Apa yang menjadi Pak Nanang kita serahkan. Intinya itu saja Pak. datanya. Kalau terkait data KTP dan lain-lain itu kita sepakati dulu mas. Yang menjadi kesepakatan adalah yang menjadi haknya Pak Nanang itu apa dalam hal ini? Apa yang menjadi haknya Pak Nanang dalam hal ini apa? Sertifikat kan? sertifikat dan legalitas. Dan ini kan lagi proses balik lagi. Lah ya mas. Artinya kita nggak usah kaku ya mas ya. Iya. Kalau kaku kita juga bisa kaku. Artinya ada nilai tawar juga ya. Artinya sudah kita dalam hal ini sudah memutuskan kita tidak akan melakukan hukum lagi. Sudah kita serahkan semuanya sudah clear. Gak usah pakai hal yang bikin kita berpikir lagi, bikin kita harus berargumen lagi. Mas, Ya, nggak perlu Pak, santai aja Pak. Minum keburu dingin. Minum dulu Pak, biar nggak tegang. Pegang HP gitu terus gak capek tuh. Ini diminum nih.